Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Agus Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Malang dari SMPN Negeri 8 Malang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek kompetensi coaching. Video ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian pra-observasi. Bagian yang kedua adalah coaching yang akan dilakukan oleh coach kepada coachingnya. Dan bagian ketiga adalah pasca observasi. Pada bagian pertama dalam video ini yaitu kegiatan pra-observasi. Di pertemuan pra-observasi ini merupakan percakapan yang bertujuan untuk membangun kemitraan antara supervisor dan coach dalam mengembangkan kompetensi diri. Sedangkan pada bagian kedua dari video ini merupakan kegiatan observasi. Pada tahap ini, supervisor akan melaksanakan pengamatan dan mengobservasi praktek coaching yang akan dilaksanakan oleh coach kepada coachingnya. Dan yang terakhir pada bagian video ini adalah kegiatan pasca observasi. Setelah melakukan observasi, supervisor melaksanakan percakapan dengan coach terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh coach. Proses percakapan pasca observasi ini bersifat reflektif dan bertujuan perbaikan ke depannya. Adapun skenario dalam video ini adalah sebagai berikut. Bulailatul, seorang guru SD yang mengalami permasalahan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Beliau merasa belum maksimal dalam proses pembelajaran dikarenakan siswanya sangat bosan dalam pembelajaran. Beliau datang menemui Bu Renti yang berperan sebagai coach untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Bulaila ingin mendapatkan penguatan dari coachnya tentang permasalahan yang sedang dialami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan demonstrasi kontekstual ini, kami akan mempraktekkan coaching. Saya Agus Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 8 Malang yang akan bertindak sebagai supervisor, dan rekan saya Renti Andayani, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 7 Malang akan berperan sebagai coach. Dan saya Lailatul Badriah dari SDN Purwaktara 5. Saya akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Renti. Bagaimana kabarnya Bu Renti hari ini? Iya, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Pak Agus bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Renti. Sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan praktik coaching begitu yang akan dilaksanakan oleh Bu Renti. Iya, Bu Renti. Baik Bu Renti, sebelum Bu Renti melaksanakan praktik coaching dengan coachingnya, mungkin ada beberapa rubrik penilaian Bu Renti pada percakapan coaching yang akan dikembangkan. Seperti yang Bu Renti ketahui juga, alur pertama nanti yang akan saya amati adalah alur tirta Bu. Dari praktek coaching ini mulai dari tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan juga kemudian nanti ada tanggung jawab, serta ada beberapa kompetensi di coaching yang ingin dikembangkan gitu Bu Renti ya. Nah, sebelum kegiatan ini berlangsung Bu Renti ataupun dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Renti berkenaan dengan kompetensi sebagai coach. Yang pertama nih Bu Renti, kompetensi coaching apa yang akan Bu Renti kembangkan dalam proses coaching pada siang hari ini? Baik, terima kasih Pak Agus untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan saya nanti. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran penuh atau presence. Lalu yang kedua adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Wah, oke, keren sekali ya Bu Renti. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Renti sampaikan tadi, itu kompetensi mana sih yang dirasa Bu Renti ini ya, yang secara spesifik ini dikembangkan oleh Bu Renti pada
konsep ataupun pada praktek coaching siang hari ini, Bu Oke, Yanti? baik Pak Agus, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan ini adalah mengembangkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Wah, keren sekali Bu Yanti. Baik ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yanti, kompetensi yang ingin disampaikan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Yanti. Nah, apa sih indikator dari ketercapaian tujuan pengembangan yang diharapkan oleh Bu Yanti? Oke, untuk indikatornya yang saya harapkan untuk nextnya adalah saya ingin menggali ide-ide kreatif dari coach saya terhadap masalah-masalah yang dihadapi, sehingga coach saya nanti dapat menemukan jawaban atau strategi-strategi yang dihadapinya, sehingga potensi dari coach nanti akan semakin berkembang dan nampak pada kegiatan kita. Oh gitu, baik Bu Yanti. Jadi kompetensi yang ingin Bu Yanti kembangkan yaitu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya Bu Iya, Yanti ya. betul sekali. Oke, baik Bu Yanti. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yanti untuk melakukan coaching kepada coachingnya. Baik, Semangat Bu siap, Pak. Yanti. Semangat. Assalamualaikum Bu Laila, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Renti. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bagaimana baik. Bu Renti? Alhamdulillah juga selalu diberi kebaikan. Baik Bu Laila, hari ini kita mau bincang-bincang santai ya. Mungkin sekitar 10-15 menitan lah Bu Laila ya. Baik Ibu. Oke. Baik, kemarin sepertinya ada yang mau Bu Laila sampaikan. Apa sih yang ingin disampaikan oleh Bu Laila? Iya, ada Bu. Jadi saya ini merupakan kesempatan yang sangat berharga saya ini Iya. bisa ketemu sama Bu Renti. Iya. Sehingga saya itu bisa mengungkapkan permasalahan saya, unek-unek saya tentang keadaan di kelas saya, Bu. Gitu ya, Bu. Iya, jadi begini Bu Renti. Iya, Akhir-akhir ini ya, saya tuh merasa murid-murid di kelas saya itu belajarnya kurang antusias. Oh, gitu ya, Bu, ya, Iya. ya, ya. Nah, jadi dalam menerima pembelajaran itu mereka ketika di jam-jam siang, mereka itu ketika mengumpulkan tugas-tugasnya itu tidak semua mengumpulkan Bu. Hanya sekitar 50% saja gitu. Oke. Jadi apa sih yang nanti akhirnya diharapkan oleh Bu Laila dari obrolan santai kita nanti, Bu Laila? Nah, jadi setelah kita ngobrol dengan saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme siswa-siswa saya ketika belajar di kelas itu bisa meningkat gitu. Gitu, berarti selama ini atau mungkin beberapa waktu ini mungkin ada murid Bu Laila ada yang tidak antusias dalam belajar ya. Lalu menurut Bu Laila ya, apa saja sih penyebab dari murid-murid Bu Laila tadi tidak antusias, Bu Laila? Nah, jadi kalau saya ingat kembali hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama itu karena saya mengajarnya itu mungkin sangat membosankan gitu ya Bu ya. Kemudian terlalu monoton juga, saya terlalu dominan berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Nah, juga yang kedua, saya itu tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat secara aktif Bu. Seperti gitu Bu. Ya, oh gitu ya. Kalau tadi murid itu kurang antusias karena terlalu monoton ya. Kira-kira yang menyebabkan muridnya Bu Laila itu untuk lebih antusias itu apa ya? Ya, saya ingin pembelajaran saya itu menyenangkan, tidak monoton, seru, tidak membosankan gitu loh Bu saya. Pas pendapat sekali dengan Bu Laila ya. Ya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa sih yang menyebabkan atau yang bisa membuat murid-murid Bu Laila itu lebih merasa senang, asik, tidak bosan mengikuti pembelajaran dari Bu Laila itu apa Bu? Ya, saya menginginkan murid saya itu bisa aktif dalam pembelajaran Ibu. Jadi saya nanti akan menggunakan SPK, kemudian juga ada games pembelajaran yang menarik, kemudian juga metode-metodenya juga menarik gitu Bu Leti. Lalu Bu Laila, mengenai tugas yang diberikan murid ya Bu Laila ya, apakah penyebabnya sehingga antusias dapat dalam mengumpulkan tugas ini, penyebabnya apa Bu ya? Ya, mungkin karena tugas yang saya berikan itu terkadang terlalu banyak.
begitu Iya, banyak ya. iya. Nah, tugas itu berisi banyak sekali pertanyaan. Ya. Kemudian tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, juga saya tidak menggunakan metode yang mengasihkan gitu, mereka itu jadi tidak antusias. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu ya, itu menggunakan sumber media belajar apa ya Bu ya? Ya, saya itu hanya menggunakan buku teks aja, buku paket, buku siswa yang saya punya begitu. Kira-kira ada sumber belajar lain dari buku teks nggak Bu Laila yang digunakan? Saya pikir sebenarnya tuh ada Ibu, seperti sumber belajar yang dari video YouTube, Iya. kemudian artikel-artikel yang bisa saya cari di blog, kemudian tulisan-tulisan ilmiah dari internet, kemudian juga menggunakan aplikasi yang tren saat ini, bisa itu seperti IG, TikTok ya, Bu, iya, ya, seperti itu. Iya, iya, betul. seperti itu Bu. Betul sekali Bu Laila ya. Saya yakin Bu Laila pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti kalau Ibu lebih menggunakan media-media pembelajaran lebih inovatif ya, kreatif, itu nanti anak-anak akan lebih terpacu untuk belajarnya, lebih antusias dalam pembelajaran. Betul sekali Bu Laila gitu ya. Iya. Jadi sekarang tadi Bu Laila sudah tahu ya sekira apa yang mau dikerjakan. Sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Ya, pertama itu ya Bu, saya tuh akan merancang pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain lah Bu ya. Kemudian langkah yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu. Bentuk tugasnya juga disesuaikan dengan minat serta bakat masing-masing siswa saya. Nah, kemudian saya juga akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi untuk memastikan bahwa murid-murid saya itu merasa tidak terpaksa gitu Bu, tidak dipaksakan untuk belajar, tapi mereka benar-benar menikmati untuk mengerjakan tugas mereka tersebut. Kemudian juga misalnya saya menggunakan bentuk tugas itu seperti drama, kemudian puisi, lagu, kemudian yang lainnya Bu, beragam gitu ya. Wah, bagus sekali ya Bu Laila ya. Mudah-mudahan hasil Bu Laila ya. Oh, iya. Oke, terkait dengan rencana aksi Bu Laila tadi ya, komitmen Ibu terhadap rencana itu bagaimana Bu? Saya itu berkomitmen ya Bu untuk selalu merancang rencana pembelajaran yang sangat menarik dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi. Nah, hal ini juga bertujuan agar murid-murid saya itu dapat belajar secara mandiri, kemudian dengan sukarela tanpa ada paksaan juga. Saya akan berusaha untuk membuat mereka itu merasa senang, begitu Bu, dalam belajar. Kemudian pemilihan sumber belajar saya serahkan kepada murid-murid saya sehingga mereka dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, keren sekali Bu Laila. Saya sangat mendukung ide-ide dari Bu Laila. Mudah-mudahan semua harapan atau keinginan dari Bu Laila tadi dapat terwujud ya Bu Laila ya. Baik Bu, mungkin percakapan ini bisa kita akhiri. Semoga apa yang kita atau Bu Laila harapkan tadi bisa terwujud ya Bu ya. Iya. Jadi anak-anak akan lebih antusias dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Laila. Terima kasih juga saya sampaikan Bu Renti ya, sudah bisa Iya. mendengar saya dengan baik sehingga Iya. saya memperoleh solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih. Assalamualaikum. Wah, bagus sekali Bu Renti ya. Tadi saya sempat melihat secara langsung Bu Renti Terima memberikan kasih, Pak Agus. coaching kepada coachnya yang sangat luar biasa sekali, Terima sehingga kasih, Pak Agus. coachnya tadi bisa menemukan ataupun menyelesaikan permasalahan sendiri itu ya Bu Renti ya. Nah, Betul sekali. sekarang begini Bu Renti, berdasarkan hasil coaching tadi itu ada beberapa hal Bu Renti yang ingin saya sampaikan, termasuk dengan pertanyaan lagi, tidak apa-apa ya Bu Renti ya? Tidak apa-apa. Oke, baik. Nah, Bu Renti, pertanyaan saya mungkin seperti ini yang pertama Bu Renti ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu Renti tadi setelah melakukan praktik coaching bersama coachingnya Bu? Setelah saya tadi melakukan praktek coaching ya Pak ya, saya merasa senang karena saya di sini bisa mengeksplor kemampuan atau potensi dari coach saya yang tadi dilakukan oleh Bu Laila ya Pak Agusnya, sehingga saya bisa membantu Bu Laila dalam mengeluarkan ide-ide dan menghadapi permasalahan yang dihadapi beliau, yaitu kurang antusiasnya
murid dari Bu Laila dalam pembelajaran Pak, terutama pada jam siang itu Pak. Oh ya, Iya. baik, bagus sekali Bu Renti. Nah, selanjutnya Bu Renti untuk pertanyaan yang kedua, mungkin apa yang sudah dilakukan Bu Renti tadi ketika melaksanakan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Renti sudah sampaikan di awal tadi sebelum coaching tadi Bu. Baik, Pak Agus, tadi saya dari awal kan saya ingin yang terutama mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Agus ya. Dari hasil praktek tadi saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mulai dari merumuskan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah dari Bu Laila, lalu membantu Bu Laila untuk menemukan rencana aksi yang akan dilaksanakan dan membangkitkan rasa tanggung jawab dari dalam diri Bu Laila itu sebagai coach Pak Agus. Dari beberapa pertanyaan ini yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bu Laila ya Pak Agus ya, saya sudah membantu Bu Laila memunculkan ide-ide yang dapat memperkuat keyakinan diri beliau untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu Renti. Tadi saya juga sempat mengamati, memang Bu Renti dalam proses coaching tadi itu sudah menerapkan alur tirta begitu ya Bu Renti ya, dari dan kompetensi inti sebagai coaching sudah nampak sekali tadi ketika saya menyaksikan praktik coachingnya itu dengan coachingnya. Nah, Bu Renti juga sebagai coach itu sudah mendengarkan coachingnya yaitu Bu Laila tadi Bu ya, sehingga dapat menemukan kata kunci, kemudian kata kunci tersebut dapat dipergunakan Bu Renti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membantu coachingnya yaitu Bu Laila tadi untuk menemukan ide-ide ataupun menyelesaikan permasalahannya tersebut gitu. Nah, sekarang Bu Renti kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bu Renti kembangkan? Nah, berdasarkan hasil coaching yang tadi sudah dilakukan Bu Renti. Baik, Pak Agus, kalau pada kesempatan tadi saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Untuk kegiatan coaching saya selanjutnya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya Pak Agus ya, sehingga akhirnya kompetensi saya sebagai coach itu dapat semakin berkembang dan meningkat Pak Agus. Wah, keren sekali Bu Renti. Saya apresiasi dulu Bu Renti ya. Terima Tadi kasih, juga Pak Agus. sempat mengungkapkan rencana tidak lanjut yang luar biasa. Saya berdoa semoga Bu Renti semakin berkembang kompetensinya dalam praktik coaching gitu ya Bu Renti Terima ya. kasih Pak Agus. Baik, terima kasih Bu Renti atas waktunya hari ini, siang hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Bu Renti selalu diberikan kesehatan dimanapun Bu Renti berada. Baik Bu Renti, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Air Beria, Perahu Laju, Guru Bergerak, Pendidikan di Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.